Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Prajaningtia. Saya dari jurusan Fisioterapi 2020, Fakultas Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dermatom dan miotom, yaitu tugas yang telah diberikan oleh Bapak Iman selaku dosen Fisioterapi Universitas Indonesia. Yang pertama ada dermatom. Dermatom adalah area di kulit yang disarafi oleh spinal cord atau persarafan tulang belakang manusia, yang dimana ada 8 saraf serviks, 12 saraf toraks, 5 saraf lumbar, dan 5 saraf sakral. Masing-masing ini mengirimkan informasi dari kulit ke otak. Dermatom sangat bermanfaat dalam bidang neurologi untuk menemukan tempat kerusakan saraf-saraf spinalis. Karena kesakitan terbatas, dermatom adalah gejala, bukan penyebab dari masalah yang mendasari. Operasi tidak boleh dilakukan sekalipun ditentukan oleh rasa sakit. Sakit di daerah dermatom mengindikasikan kekurangan oksigen ke saraf, seperti yang terjadi dalam peradangan di suatu tempat di sepanjang jalur saraf. Berikut adalah klinis penting dermatom. C2 dan C3 mensarafi posterior kepala dan leher, C5 mensarafi lateral ekstremitas atas di atas siku, C6 mensarafi jempol, C7 mensarafi jari tengah, C8 mensarafi jari kelingking, T1 mensarafi inner lengan, T2 mensarafi upper dalam lengan, L3 mensarafi lutut, L4 mensarafi medial malleolus, L5 mensarafi dorsum kaki, L5 mensarafi toes 1-3, S1 mensarafi toes 4 dan 5 lateral malleolus. T3 mensarafi tulang rusuk 3-4, T4 mensarafi puting susu, T6 mensarafi processus kyphodeus, T10 mensarafi umbilicillus, T12 mensarafi tepat di atas korset pinggul, L1 mensarafi pangkal paha atau daerah inguinal, L2 mensarafi anterior paha, kulit di atas medial paha, L3 mensarafi anterior paha, anterolateral paha, dan terus ke aspek medial lutut dan aspek medial tungkai bawah posterior, proximal medial malleolus. L4 mensarafi posterolateral paha dan daerah inguinal anterior, melintasi sendi lutut atas patella, dan juga mencakup kulit di atas malleolus medial dan aspek medial kaki dan jari kaki yang besar. E5 mensarafi paha hanya kalah dengan L4 dermatom. L5 mensarafi posterolateral paha hanya kalah dengan L4 dermatom dan membungkus sekitar untuk aspek lateral tungkai bawah anterior dan dorsum kaki, melintasi sendi lutut pada aspek lateral lutut, juga mencakup aspek pelantar kaki dan kedua melalui jari-jari kaki keempat. S1 mensarafi lateral kaki, lateral paha posterior, dan kaki bagian bawah posterior. S2 mensarafi bagian belakang paha dan area kecil sepanjang medial tungkai bawah posterior, penis dan skrotum. S3 mensarafi medial dari bokong, daerah perianal, penis dan skrotum. S4 mensarafi kulit di atas daerah perianum, perianal area, alat kelamin. S5 mensarafi kulit di atas daerah perianum, kulit segera, pada, dan berdekatan dengan anus. Miotom adalah sekumpulan otot yang diinervasi oleh spinal cord atau persarafan tulang belakang manusia. Miotom terbagi menjadi dua bagian, yaitu epasial dorsal dan hipasial ventral. Distribusi miotom dari ekstremitas atas dan bawah adalah sebagai berikut. C1 sampai C2 mensarafi leher fleksi, leher ekstensi. C3 mensarafi leher fleksi lateral. C4 mensarafi elevasi bahu. C5 mensarafi retraksi bahu, abduksi bahu. C6 mensarafi fleksi elbow, ekstensi wrist. C7 mensarafi ekstensi elbow, fleksi wrist. C8 mensarafi fleksi jari tangan, ekstensi jempol tangan. T1 mensarafi jari abduksi dan aduksi. T2 sampai T1 tidak ada otot yang diinervasi. L2 mensarafi hip fleksi. L3 mensarafi ekstensi lutut. L4 mensarafi ankle dorsifleksi. L5 mensarafi ekstensi ibu jari kaki. S1 mensarafi ankle pelantar kaki eversi.
ekstensi hip dan pantat, S2 mensarafi fleksi lutut, S3 sampai S4 mensarafi kerut anus atau dubur. Dermatom dan miotom adalah untuk menginervasi otot-otot yang disarafi oleh spinal cord atau persarafan tulang belakang manusia, dan untuk membentuk area bergambar di lapisan kulit di setiap tempat di tubuh manusia. Cara tes dermatom dan miotom di area cedera. Yang pertama ada tes dermatom dengan tes raba tekan tusuk di area bergambar C7. Jika hasilnya tidak ada respon perasa atau rasa baal dan mati rasa, maka indikasi neurologi ke arah lesi atau kelemahan positif. Kemudian yang kedua ada tes miotom dengan persyarafan C7 drop semua, ekstensi elbow, fleksi waist drop digerakkan, tidak ada hasilnya, MMT di bawah 3. Jika terdapat lesi atau kelemahan pada tubuh manusia, maka ada kelainan persarafan tulang belakang manusia. Hasil pengujian dapat menunjukkan bahwa terjadi lesi akar saraf sumsum tulang belakang atau herniasi diskus intervertebralis menekan akar saraf tulang belakang manusia. Pengujian dermatom dan miotom merupakan bagian integral dari pemeriksaan neurologi sebab masing-masing akar saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang ditentukan oleh jenis kelompok otot tertentu. Contoh kasusnya yaitu lesi di tulang belakang dengan kasus spinal cord injury. Ada pengemudi sepeda motor terjadi tabrakan dan mengakibatkan trauma di kepala. Setelah dicek ternyata whiplash injury case sehingga terjadi cedera di tulang lehernya. Setelah difoto ronsen terdapat fraktur spinal di area cervical C7. Akibatnya syaraf di area C7 di leher terjadi penekanan akar syaraf atau lesi yang berakibat persyarafan C7 semuanya jadi drop, yaitu pasien tidak mampu lagi menggerakkan ekstensi elbow dan fleksi waist.